Assalamualaikum, halo Bu Reni. Waalaikumsalam Ibu, halo. Wah, seneng banget nih kalau udah di chat sama Bu Reni. Berarti kita akan ngobrol asik gitu ya 15 menit ke depan. Iya nih Bu. Oh ya Bu, apa kabar? Baik, Bu Reni gimana? Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih loh Bu, ini waktunya ya. Iya, sama-sama. Semoga di pertemuan ini nanti kita bisa ngobrol dengan asik dan menghasilkan sesuatu ya Bu ya, seperti Oh tentu biasa. Ibu. Iya. Oke. Kalau pertemuan sekarang ini, Bu Reni mau ngomongin tentang apa nih? Biasanya yang seru-seru nih kalau Bu Reni. Nah, ya nih Bu, di perbincangan kita kali ini, ya ini kan pengen ngobrol-ngobrol nih sama Ibu gitu ya. Biar dapat banyak pencerahan gitu Bu. Wah, amin ya. Jadi Bu, saya pengen ngobrol nih tentang ini Bu. Saya tuh pengen bisa apa ya, belajar mengelola kelas gitu agar lebih kondusif gitu Bu. Oh, memangnya, kenapa nih gitu, ada apa? Hmm, Eee, jadi, hari ini kita rencananya berarti ngomongin tentang pengelolaan kelas. Memangnya ada iya apa dengan betul. pengelolaan kelas, Bu Reni? Jadi begini Bu, apa namanya di kelas saya gitu, di salah satu kelas saya gitu, saya tuh merasa kesulitan gitu untuk mengelola kelas gitu, di mana di kelas tersebut susah sekali untuk kondusif. Hmm, Sering kali gitu banyak gangguan, anak-anak yang susah dikendalikan, keributan-keributan, anak yang berbicara saat pembelajaran gitu ya. Seperti itu Ibu. Mmm, jadi, tujuan, pertemuan kita kali ini, eee, lebih fokusnya gimana coba Bu Reni tentang pengelolaan kelasnya? Iya, jadi di pertemuan kali ini tuh saya pengen mendapatkan banyak pencerahan gitu mengenai bagaimana gitu sebaiknya pengelolaan kelas di kelas saya yang saya dapati itu yang sering kali tidak kondusif gitu ya. Saya ingin kelas menjadi lebih kondusif gitu dari saat ini gitu dari sebelumnya. Tujuannya ya seperti itu Bu. Mungkin saya ingin bisa mengelola kelas menjadi lebih baik, lebih kondusif gitu Bu. Iya berarti, tujuannya kita ingin, Bu Reni ya ingin mengkondusifkan kelas gitu ya, yang, Iya betul Ibu. iya di salah satu kelas ada yang tidak kondusif. Nah, kira-kira nih ukuran keberhasilan pertemuan ini nanti, gimana gitu? Ukuran keberhasilannya itu nanti setelah misalkan saya menerapkan suatu hal gitu, menerapkan suatu yang saya anggap itu adalah nanti jalan atau solusi gitu. Jadi kelas akan menjadi lebih kondusif, lebih efektif gitu Bu di kemudian hari. Iya. Oke, berarti ukuran keberhasilan pertemuan ini kita mendapatkan, atau Bu Reni gitu ya, mendapatkan solusi ya Iya. untuk, mengkondusifkan kelas tersebut. Nah, kira-kira nih kalau sekarang gitu ya, kesempatan apa yang Bu Reni miliki untuk mengkondusifkan kelas tersebut? Hmm. Ya, baik Ibu. Mungkin yang pertama dari personal dulu Bu ya, dari secara pribadi gitu ketika di kelas. Saya juga berpikir kenapa sih ini gitu, apa saya belum bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana gitu ya. Tapi ternyata berdasarkan perbincangan dengan rekan lain
di kelas itu gitu, kebetulan kelas 8 ya Bu, yang saya bicarakan saat ini kelas 8 gitu. Iya, Nah, kelas memang 8, kelas oke. itu sama gitu di mata pelajaran yang lain. Awalnya saya berpikir, apa hanya pelajaran bahasa Inggris saja gitu Bu, yang seperti ini gitu ya. Tapi ternyata ketika Oke. saya bincang-bincang gitu dengan guru yang lain, sama gitu. Iya Bu, kalaupun saya marah katanya misalkan kata teman saya tuh, kadang juga cuman sebentar berlakunya, kembali lagi seperti itu gitu ya. Nah, jadi kembali lagi tadi apa yang kesempatan apa yang mungkin bisa saya lakukan adalah tadi secara personal saya memperbaiki praktek pembelajaran saya. Mungkin saya akan mencoba pembelajaran yang berdiferensiasi gitu, yang bervariasi. Siapa tahu itu menjadi salah satu apa namanya solusi menjadi ketertarikan bagi mereka untuk aktifnya itu bukan diaktif dalam keributan tetapi dalam belajar. Itu satu Bu. Kemudian yang kedua mungkin dari segi sosial emosionalnya Bu. Karena kan Nah, gimana gitu tuh? ya, mereka sama kitanya juga gitu sebagai guru, mungkin kesadaran dirinya atau manajemen dirinya yang belum terkelola dengan baik dan saya akan mencoba gitu ya, menerapkan, hal tersebut di kelas saya gitu. Barangkali itu menjadi, solusi yang baik gitu, Bu. Bagaimana, Bu? Oke. Nah, kira-kira tadi dengan kesempatan Bu Reni yang tadi sudah diutarakan gitu ya, dengan mencoba, memperbaiki, model pembelajaran gitu ya, di Iya, kelas gitu atau dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. Nah, kemungkinan, apa gitu atau peluangnya gimana gitu menurut Bu Reni, jika pembelajaran itu diubah gitu ke diferensiasi, kemudian ke KSE seperti itu. Peluangnya tuh bagaimana? oh iya, Bu. Jadi saya juga memang kita juga kan tidak tahu gitu ya Bu. Cuman setidaknya kalau misalkan pembelajarannya lebih variatif, siapa tahu juga mereka memiliki ketertarikan yang lebih terhadap kelas saya khususnya gitu ya. Kemudian yang tadi satu lagi untuk KSE untuk kompetensi sosial emosional memang perlu dilatih juga baik itu untuk kita sebagai pendidik maupun mereka gitu sehingga mereka itu dengan diterapkannya hal tersebut atau dilatih keterampilan sosial emosionalnya, saya apa namanya berharap gitu mereka menjadi lebih siap untuk belajar gitu. Oke, bagus sekali ya itu, gambarannya seperti itu. Nah, kira-kira, ada hambatan nggak gitu ketika, eee, melaksanakan, kemungkinan tersebut gitu untuk meraih tujuan ini? Ya, tentunya kalau untuk hambatan, selalu ada gitu ya, baik itu dari dalam diri gitu ya ataupun, apa namanya, dari luar gitu. Jadi untuk dari dalam diri ya itu dia gitu, kita harus konsistensinya itu gitu terkadang masih belum konsisten gitu untuk menerapkan seperti yang pembelajaran berdiferensiasinya itu gitu. Kita misalkan kurang siap mempersiapkan apa namanya variasi dari model pembelajaran dan yang lainnya gitu ya Bu. Terus yang dari luarnya mungkin kan kita juga kan perlu bersinergi dengan guru-guru lain gitu berkolaborasi. Jadi untuk melatih sebuah kebiasaan itu kan agar kelas menjadi kondusif atau apa namanya perilaku anak gitu menjadi lebih ini tuh kan kita juga butuh kolaborasi dari guru-guru lain. Apalagi kita kan guru mapel yang pertemuannya itu sebenarnya terbatas gitu ya. Jadi butuh juga mapel-mapel yang lain seperti itu mungkin Bu. Oke, berarti rencananya Bu Reni akan berkolaborasi gitu ya, seperti itu tadi untuk melaksanakan, pembelajaran diferensiasi dan KSE. Nah, kira-kira, berapa gitu jangka waktu yang bisa dilaksanakan gitu untuk mengkondusifkan dengan cara seperti itu? Ya, kalau untuk jangka waktu sih karena sebuah kebiasaan itu perlu waktu gitu. Jadi ya apa namanya
beberapa pertemuan, mungkin kayak 3 pertemuan, 4 pertemuan kalau untuk, ini, apa namanya, jangka waktu tercapainya gitu. Dan, tergantung juga sinergi yang lain kalau misalkan lebih, banyak yang bersinergi gitu, yang berkolaborasi, bisa lebih, mendukung gitu, bisa lebih cepat, bisa lebih mudah gitu, Bu. Oke. Nah, kemudian nih, gimana Bu Reni mengantisipasi gangguan atau ya halangan dari tadi rencana kegiatan Bu Reni? Untuk antisipasinya ya, saya mungkin harus mempersiapkan gitu kayak kayak untuk pembelajaran gitu, kayak media atau apa dari sebelum-sebelumnya kayak harus terkonsep gitu, biar ketika kita istilahnya kan kita kalau ngedadak atau apa kadang kehabisan ide atau bagaimana gitu ya. Jadi di konsep baik itu pembelajaran diferensiasinya atau sosial emosionalnya. Jadi salah satu yang mungkin akan saya lakukan adalah mengkonsepnya gitu. Dan yang satu lagi untuk kolaborasi tadi ya Bu ya, mungkin kita perlu mengimbaskan gitu kepada guru-guru yang lain kan gitu ya, mengajak bersama-sama untuk bersinergi ya pelan-pelan saja mungkin Bu. Oke. Nah, dengan rencana tadi, kemudian bagaimana cara menghadapi rintangannya, bagaimana komitmen Bu Reni terhadap aksi dalam mengkondusifkan kelas ini? Tentunya saya harus mulai dari diri gitu ya, komitmen dari diri. Jadi saya akan mencoba untuk dari persiapan tadi gitu, konsisten gitu. Kayak gitu, Bu. Oke. Berarti siapa nih yang bisa membantu Bu Reni dalam menjaga komitmen itu? Tentunya yang paling besar adalah dari diri sendiri, kemudian tadi juga rekan sejawat dan didukung sama pimpinan, Bu. Oke. Nah, bagaimana tindak lanjut Bu Reni nih yang akan diambil setelah sesi coaching ini? Ya gimana, Bu? Bagaimana tindak lanjut Bu Reni setelah sesi coaching ini? Oh iya Bu, saya akan mulai memikirkan gitu ya tentang bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE untuk di kelas saya, dan kemudian saya juga akan tadi mengajak rekan-rekan gitu, melakukan pendekatan bersama rekan-rekan untuk bersama-sama menerapkannya perlahan, Bu. Iya, wah luar biasa nih, jadi udah Iya Bu, tergambar ya. semoga ini ya Bu, semoga bisa ya Bu. Iya, amin. Tentunya ya kalau tadi sudah diungkapkan secara detail ya Oh iya dari Bu, mulai satu lagi sih Bu tadi. nah gimana? Jadi kesulitan tadi itu kan memang kelas yang ini ya, banyak anak-anak yang ribut itu gitu ya Bu ya. Nah, Ya, karena memang kayak saya rasa juga memang kapasitas kelasnya kayak memenuhi terlalu berlebih gitu Bu. Iya gitu. itu tadi. Jadi mungkin untuk hal tersebut memang juga berpengaruh ya Bu kali ya. Bisa jadi ya. Tapi tetap berarti fokusnya sama dengan yang awal tadi ya, mengkondusifkan ya gitu Iya, dengan ke sana keadaan Bu. tersebut. Iya. Iya gitu. Nah, bagaimana nih kesimpulan Ibu Reni dari hasil bincang-bincang kita kali ini? Iya, betul. Terima kasih Bu, dari perbincangan kita saya jadi mendapatkan banyak pencerahan gitu ya. Apa yang sudah saya lakukan juga bisa terungkapkan gitu ya. Nah, jadi saya itu memiliki sebuah kendala dalam mengkondusifkan kelas gitu ya. Ada sebuah kelas gitu, ada satu kelas yang
sangat tidak kondusif ketika masuk gitu dibanding kelas-kelas lain gitu ya. Nah ternyata juga rekan sejawat seperti itu merasakan hal yang sama dan dari apa namanya solusi yang tadi saya sudah berikan adalah saya berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan melatih kompetensi sosial emosional dari peserta didik yang saya hadapi. Kemudian juga tidak lupa untuk bersinergi bersama rekan sejawat. Mungkin itu Bu untuk di awal. Iya, wah rasanya saya tidak sabar untuk menunggu pembicaraan berikutnya dengan Bu Reni ya setelah Iya Bu, tindak mudah-mudahan lanjutnya progresnya mulai bagus ya Bu. dilakukan. Amin. Amin. Saya doakan juga ya. Iya, Ya, terima semoga kasih loh kita Bu. tetap sehat juga dan tetap waras dan bahagia Oh supaya tentu, bisa tentu itu mengkondusifkan yang siswa utama ya Bu. gitu. Iya, kan kita bisa membahagiakan siswa ketika guru juga bahagia. Iya betul. Jadi tadi sosial emosional juga bisa dimulai dari Nah, gurunya gitu. iya betul sekali. Wah, Bu Iya. Reni sayang sekali waktunya sudah habis ya. Oh iya ya Wah, Bu. Oh iya. terima kasih loh Bu, ini waktunya saya merasa lebih lega dan banyak ini. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, saya nanti menghubungi Ibu lagi kali ya Bu Oh, untuk tanya-tanya ke apa untuk siap. ngobrol. Siap. Oke, terima Oke kasih Bu, untuk terima hari kasih ini. Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, berarti sekarang bagian Bu Reni yang jadi coach ya? Oke, halo Ibu. Halo, Bu Reni. Oke, selamat sore. Sore, Bu. Nampaknya semangat sekali ya sore ini ya Bu ya. Wah, semangat nih karena mau curhat sama Bu Reni. Nah, yang apa? Oh iya. Aduh, kira-kira ada apa nih Bu? Mau ngobrolin Iya, apa nih kita kesempatan kali ini? iya. Jadi gini loh, Bu. Saya tuh kan uh, apa ya termasuk ke tim supervisor guru gitu ya di PKG gitu. Wah, hebat dong, Bu. Kemudian ya tugas lah. Nah, Oh iya, Bu, kemudian maaf, maaf. Sebelumnya nih dari perbincangan kita nih ya, sebelum ke permasalahan Ibu Aam, kira-kira apa yang bisa saya bantu atau hal yang ingin Ibu dapatkan pada season kali ini? Kira-kira apa, Bu? ya, jadi saya inginnya di hasil obrolan kita tuh ingin ada ini ya solusi gitu karena saya ada masalah nih Bu gitu. Jadi pengennya tuh ada jalan keluar gitu untuk permasalahan saya tentang tugas saya menjadi supervisor itu gitu. Oh, nampaknya Ibu resah ya. Hal apa yang membuat Ibu merasa resah? Nah, jadi gini Bu, pas saya melakukan tugas sebagai supervisor nih, kan ada beberapa guru gitu ya yang saya supervisi. Nah, kemudian ada yang saya supervisi itu mata pelajarannya pas sama dengan mata pelajaran saya gitu. Nah, Oh kemudian iya. iya di capaian pembelajarannya kan itu harusnya praktikum gitu ya Bu, ada praktikumnya. Tetapi pas pelaksanaan supervisinya itu, pas pelaksanaan pembelajarannya itu tidak ada praktikum gitu. Nah, di situ saya udah resah, ini gimana gitu ya, kok nggak sesuai gitu antara apa ya, tujuan pembelajaran dengan capaian modulnya gitu ya, capaian pembelajarannya gitu, di situnya harus praktek tapi ini nggak praktek, seperti itu gitu. Tapi saya nggak bisa apa ya, memberikan kritik atau saran gitu karena memang kepala sekolah tidak mengizinkan hal tersebut
beliau hanya mengizinkannya silahkan kasih umpan balik tapi harus dari yang disupervisi tergalinya gitu. Jadi biar sadar sendiri gitu katanya seperti itu gitu. Nah, Oh, gitu. ketika melakukan eh, umpan balik gitu ya, pasca supervisi ternyata hal tersebut tidak tersentuh gitu. Nah, jadi saya merasa resah sampai sekarang nih, Bu. Oh, begitu ya, Bu, nampaknya. Ya, jadi Ibu, melakukan supervisi ke rekan sejawat gitu ya. Nah, dilihat dari tujuan pembelajaran A misalkan gitu ya, tapi ternyata tidak dilakukan tadi ya yang ada praktikum itu Ya, gitu ya. Tidak ya sesuai betul. bukan ekspektasi sih, tidak sesuai dengan itu ya, apa namanya, tujuannya. Nah, tapi Ibu, apa namanya, tidak bisa mengkritisi, tidak bisa komentari hal tersebut gitu karena instruksi dari Bapak Kepala. Begitu Ibu yang saya tangkap? Iya, betul, Bu, seperti itu gitu. Oke, apa namanya? eh kenapa ya? Apa namanya? Kan tadi Ibu tidak bisa menanggapi tidak bisa memberikan umpan balik itu kira-kira karena apa tidak boleh gitu ya? Eh, Mungkin sebenarnya Pak Kepala tuh ingin menerapkan ini ya, seperti kita sekarang coaching gitu ya. Jadi ingin Oh, menerapkan coaching ya, jadi biar si, yang disupervisinya yang menggali kekurangan dia gitu, kelemahan dia gitu, seperti itu gitu. Nah, waktu itu saya belum berkemampuan sebagai coach yang baik gitu. Jadi saya nggak berhasil menggali kesalahan yang disupervisi tersebut gitu. Karena ya sayanya tidak berhasil menggali misalnya lewat pertanyaan gitu dan kemudian yang disupervisinya ya memang mungkin tidak menyadari seperti itu, tidak menyadari bahwa itu eh, tidak salah gitu ya, tidak tepat gitu. Mungkin oh seperti itu. iya Ibu. Jadi sebenarnya kan keresahan Ibu itu ada kepada anak gitu ya, justru kepada anak yang tidak mendapatkan apa namanya sesuai dengan tujuan pembelajaran di awal gitu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Baik Ibu. Kemudian hal apa yang ingin Ibu lakukan gitu? Apa namanya tujuannya untuk memperbaiki hal tersebut? Adakah yang ingin Ibu lakukan? Nah, saya ingin ya memperbaiki guru tersebut gitu ya, supaya tidak terjadi lagi kesalahan gitu di yang akan datang gitu. Eee, supaya tidak terjadi miss lagi kalau misalnya di sana harus praktikum, ya harus praktikum gitu, seperti itu Oh, gitu. iya. Jadi tujuan Ibu kayak misalkan sekarang ngobrol di sini gitu ya, menyampaikan hal ini adalah tujuannya ingin memperbaiki gitu ya di kemudian hari biar tidak terjadi miskonsepsi lagi, biar tidak terjadi kesalahan lagi. Tujuannya kira-kira seperti itu ya Bu ya? Iya iya seperti itu, betul Bu. Oh, iya. Nah, kira-kira hal yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut apa kira-kira Bu? Saya akan melakukan supervisi kembali gitu ya, meminta supervisi kembali gitu. Hmm. Kemudian, nah kalau sekarang kan sambil saya pengimbasan diferensiasi dan KSE ya Bu ya gitu. Oh, begitu. Iya, nah nanti bisa disisipkanlah gitu yang mungkin waktu itu salah gitu, saya bisa memperbaikinya gitu, seperti itu. Tujuan saya gitu, keinginan saya seperti itu. Oh, begitu. Berarti Ibu akan mencoba mensupervisi dengan pendekatan apa namanya coaching juga kepada Ibu atau Bapak yang tadi diceritakan gitu ya Bu ya, Iya, untuk memperbaiki yang kemarin gitu, maksudnya untuk memperbaiki praktik-praktik pembelajarannya agar lebih baik seperti itu ya kira-kira. iya, iya, iya betul Bu. Jadi saya Nah, mau melakukan coaching gitu ya, coaching kemudian nanti supervisi kembali gitu, seperti itu.
Oh, iya, Ibu. Nah, untuk melakukan hal tersebut ya, Bu, yang menjadi tantangan Ibu apa gitu untuk misalkan memperbaiki hal tersebut yang menjadi tantangannya? Nah, yang menjadi tantangan adalah yang pertama berarti saya harus, eee, mungkin mencari RPP ya gitu. Karena kalau meminta guru tersebut membuatkan, ya pasti pasti Oh, mundur iya. duluan gitu ya kan, pasti mundur duluan. Jadi saya, tantangannya adalah saya harus, mencari ataupun membuat sendiri gitu ya, RPP yang akan saya kasihkan gitu karena beda beda jenjang, beda tingkat, beda tingkatan gitu. Kalau beliau kelas 10, kalau saya ngajarnya kelas 12 gitu. Tapi Jadi sama-sama fisika ya, Bu? Basic-nya ya, juga tapi fisika? sama-sama fisika. Nah, basic-nya beliau tuh matematika, gitu. Oh, basic-nya matematika ya? Iya. Oh, iya begitu. Jadi yang akan Ibu lakukan adalah ya memfasilitasi gitu ya untuk mencarikan Iya. RPP gitu atau membantu untuk media juga gitu ya Bu ya mungkin ya? Iya betul, itu tantangan ya buat sayanya. Iya, tentu tentu. Nah, kalau boleh saya tahu nih, apa namanya, eee, Ibu itu supervisinya kan kadang kita misalkan itu ada senior gitu ya, apakah misalkan mungkin ada keengganan tersendiri gitu kepada, apa namanya, rekan tersebut atau bagaimana, Bu? Atau masih sebaya gitu? Ya alhamdulillahnya junior. Oh Beliau begitu. junior, iya. Beliau junior, kemudian ya dari sisi ini ya, karena saya, fisika asli jurusannya dan saya mengajar kelas 12 gitu ya. Jadi beliau, bersedia gitu ketika, eee, saya mulai ini ya, ajak berbicara gitu, untuk, "Mau nggak nih saya ajak, supervisi lagi?" Gitu, seperti itu. "Ini, pengimbasan, yang baru loh," digituin. Tentang Tapi diferensiasi kooperatif ya? KSE. Ya, insya Allah kooperatif sejauh ini, mau dia Oh iya. kooperatif. Nah, tapi kalau begitu saya optimis nih, Bu. Saya melihatnya optimis kalau Iya. misalkan kooperatif gitu ya, insya Allah mungkin mau belajar gitu ya, Bu. Ya Baik mudah-mudahan Ibu, insyaallah. selanjutnya, mmm, apa namanya, strategi Ibu kan tadi itu ya, Bu, apa namanya, akan memperbaiki itu dengan melakukan melalui coaching lagi gitu ya. Nah, kemudian, untuk jangka waktunya bagaimana, Bu? Nah, untuk jangka waktunya itu saya inginnya sih, eee, minggu ini gitu, minggu Oh ya, ini ya bisa bisa tercapai gitu ya, dan saya sudah mulai melangkah gitu untuk, menawarkan gitu, "Mau nggak saya supervisi lagi? Ini tentang ini," gitu dan, beliau udah bersedia gitu. oh ya Mudah-mudahan sudah. bisa ya gitu, Oke, bisa sudah ada itu ya, dilakukan sudah ada segera gitu ya. komitmen. Iya Oke, iya. baik Ibu. Nah, kira-kira, setelah melakukan, apa namanya, supervisi tadi gitu atau hal-hal yang lainnya untuk memperbaiki kondisi awal yang menjadi indikator keberhasilan dari, yang diusahakan kira-kira seperti apa ya, Bu? Indikator yang diusahakan, saya Itunya, inginnya keberhasilannya barangkali. ya, eee, ya guru tersebut bisa sesuai gitu ya. Jadi, ketika memang capaian pembelajarannya praktikum, ya lakukan praktikum gitu, seperti itu. Jadi inginnya, apa ya, dari, kesesuaian antara proses pembelajaran gitu dengan capaian pembelajaran gitu ya, dengan tujuan pembelajaran itu, bisa, eee, apa ya, sama gitu ya alurnya gitu, sesuai alurnya gitu. Kalau memang harus praktikum, ya praktikum, seperti itu. Oke, baik Ibu. Apa namanya?
luar biasa ya Ibu, ingin memperbaiki praktik pembelajaran gitu ya di kelas agar berpihak pada murid. Selalu luar biasa nih Bu Am. Wah, mudah-mudahan iya ya. Iya, iya. Kan kondisi awal yang saya dengar tadi, itu mungkin praktik gitu ya untuk dinilai gitu ya, tidak perlu apa namanya komen atau umpan balik, tapi Ibu resah gitu ya, kok ini gini gitu. Jadi Iya nggak betul. asal dilaksanakan gitu ya, tapi Ibu punya kepedulian tersendiri gitu ya bahwa Iya, pembelajaran memang harus berpihak pada murid gitu ya Bu. Jika iya, tidak sesuai kan itu nanti kan murid gitu ya yang menjadi iya, apa namanya iya, objeknya gitu ya Bu. iya, iya betul. Sebenarnya ini, ada juga nih guru yang lain gitu yang seperti itu, tapi yang baru kooperatifnya yang 1 orang itu gitu ya. Mudah-mudahan nanti yang lainnya pun gitu ya, pengajar kelas 11, bisa juga gitu, mau juga saya coaching gitu, mau juga saya supervisi karena beliau memang belum pernah saya supervisi gitu. Kayak oh, Ibu, saya tidak sabar juga nih nanti apa namanya mendengar hasil dari apa rencana aksi dari Ibu yang tadi ya. Semoga Ya, berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan bisa iya bisa efektif ya Bu ya. terlaksana gitu. Ya amin, mudah-mudahan. Nah, berbicara tentang rencana, tentang aksi, nah ada yang tak kalah penting adalah kita berbicara tentang komitmen ya Bu ya. Nah, bagaimana nih Ibu menjaga komitmen gitu terhadap rencana yang sudah Ibu susun gitu, yang sudah Ibu bahkan buat bahkan laksanakan gitu. Iya, komitmen saya harus karena memang, ini keresahan, otomatis, untuk menghilangkan keresahan tersebut, ya saya harus selesaikan seperti itu ya, Bu. Dan, saya juga berharap komitmen dari yang, akan disupervisi juga, ini ya, tinggi gitu, sehingga beliau juga tidak mundur gitu ketika, Iya. saya akan melaksanakan. Nah, mudah-mudahan beliau juga berkomitmen gitu ya, eee, tetap mau gitu untuk belajar gitu, Iya untuk betul Ibu. mengikuti. Jadi kita perlu sejalan gitu ya. Kita perlu Ya, sejalan satu tujuan gitu. Tujuannya kan tadi kita yang berpihak pada murid itu, terus juga Ibu untuk yang coaching dengan rekan Ibu tentu harus sejalan gitu semuanya ya. Uh, Baik Ibu, untuk yang selanjutnya ini bagus sekali loh tadi ya Ibu dengan rekannya gitu ya. Nah, eee, kira-kira dalam hal ini yang, apa namanya, hal apa gitu yang dapat membantu Ibu gitu untuk menjaga komitmen? Hal apa hal apa saja kira-kira? Saya kira untuk menjaga komitmen ya, eee, saya tetap menjaga hubungan baik ya dengan beliau gitu. Jadi saya, eee, tidak berperan gitu bahwa saya, sok pintar atau bagaimana gitu. Saya, Iya. lebih ke, "Ayo kita sama-sama belajar," gitu. "Ayo Iya, kita sama-sama memperbaiki," seperti itu, Bu, gitu. luar biasa Ibu ya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi kita merangkul untuk sama-sama belajar. Nah, adapun untuk hal-hal yang mungkin dapat membantu Ibu, misalkan siapa saja kira-kira Bu? Atau hal apa saja yang dapat membantu Ibu? Eee, ya yang dapat membantu sebenarnya, eee, rekan-rekan saya yang, sama-sama pengajar fisika gitu ya, yang kemudian, sebenarnya mereka merasa gitu ya, merasa belum maksimal, merasa belum baik gitu ketika, mengajar fisika gitu. Eee, apa ya, ya ya, merekalah gitu yang bisa membantu untuk, mau sama-sama
belajar gitu ya, mau Iya, sama-sama baik. untuk Baik, berubah Ibu. gitu. Luar biasa sekali ya perbincangan kita kalinya. Saya juga dapat menangkapnya cukup jelas. Nah, sekarang kita simpulkan aja Bu, bagaimana kira-kira Ibu dapat menyimpulkannya yang tadi kita perbincangan. Sikat saja mungkin Bu. Iya, jadi gini, ya kesimpulan dari pembicaraan kita ya Bu, bahwa saya mempunyai keresahan yang sangat luar biasa gitu. Karena ketika saya melaksanakan, peran saya sebagai supervisor gitu, kemudian ada guru yang, apa ya, yang tidak tepat lah gitu ya, dalam mengajarkan, pembelajaran gitu, antara capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran itu tidak, sinkron gitu ya, tidak sesuai. Nah, saya menjadi resah dengan hal tersebut gitu. Kemudian saya, mencoba gitu untuk, mengatasi keresahan saya ini gitu dengan, eee, mengajak, ngobrol terlebih dahulu gitu ya, untuk, melakukan supervisi, kembali gitu, tapi dengan, yang lain gitu, judulnya gitu. Jadi bukan remedial PKG seperti itu ya, Iya, iya. tapi lebih ke, pengimbasan atau penerapan dari diferensiasi dan, KSE seperti itu gitu. Dan kemudian, Oke. langkah pertama sudah diambil yaitu, udah ngobrol gitu ya sama sama yang akan disupervisi dan beliau sudah bersedia gitu, gitu. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik ya, Bu, ya. Amin Bu. Luar biasa Bu. Nah sayangnya sekali waktu kita sudah mencukupi Bu. Mungkin nanti kita bisa di kemudian hari lah kita ngobrol-ngobrol lagi. Uh, Alhamdulillah ya, bagaimana kita sudah selesai nih, waktunya sudah habis nih. Sayang sekali ya, Bu, padahal saya masih pengen ngobrol banyak. Terima kasih loh, Iya Bu, Bu, senang saya sekali. jadi ya rasanya berkurang lah gitu setelah, ngobrol dengan Ibu gitu ya. Kemudian, saya jadi, "Oh iya ya, harusnya, eee, seperti ini gitu solusinya," gitu, seperti itu, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, ya sama-sama. Oke, sampai jumpa lagi ya Bu Am ya. Iya, Bu, terima kasih Ya, untuk waktunya. ya, ya. Dah. Assalamualaikum. Salam.